Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rigal Nurul Fathah. Untuk materi akuntansi biaya, kita akan melanjutkan materi metode harga pokok proses 2 departemen. Harga pokok proses melalui 2 departemen yaitu di mana produk yang selesai diolah pada departemen pertama, selanjutnya ditransfer ke departemen berikutnya. Kemudian produk yang selesai diolah pada departemen terakhir akan ditransfer ke gudang barang jadi. Sehingga nanti harga pokok pada departemen tertentu merupakan akumulasi dari harga pokok departemen-departemen yang sebelumnya. Memperjelas materi, ini ada sebuah gambar di mana kemarin kita mempelajari metode harga pokok proses 1 departemen ya. Nah, sekarang yang 2 departemen ini alurnya bagaimana? Di harga pokok proses tanpa produk dalam proses awal yang lebih dari 1 departemen produksi, di mana departemen 1 ini menggunakan bahan baku yang dipakai, tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya, sehingga memunculkan ini harga pokok produk departemen 1. Nah, harga pokok produk departemen 1 ini merupakan nanti ditransfer ke departemen 2. Di harga pokok departemen 1 ini merupakan bahan baku departemen 2. Nah, di departemen 2 ini juga menggunakan dari departemen 1 berupa harga pokok produk departemen A, kemudian menggunakan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik sehingga menghasilkan produk jadi gitu. Biayanya ini departemen A, ini biaya-biaya dalam proses ya, biaya-biaya dalam proses departemen A, baik berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ini nanti disetor ya, ditransfer ke departemen B ya. Departemen B, kemudian di biaya bahan bakunya. Jadi nanti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead ini ditransfer menjadi biaya bahan baku departemen B. Kemudian di departemen B juga menggunakan selain biaya bahan baku juga menggunakan biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik untuk menghasilkan persediaan produk jadi. Dan nanti ini semua menjadi persediaan barang dalam proses di departemen B. Departemen B kemudian menjadi persediaan produk jadi di departemen B. Bahkan pemahaman, di sini ada latihan soal yaitu di mana PT Elionasari ini memiliki 2 departemen produksi, yakni departemen A dan departemen B. Nah, ini bisa dilihat datanya. Datanya yaitu ada departemen A dan departemen B, di mana barang yang dimasukkan dalam proses di departemen A sebesar 35.000 kg, produk selesai yang ditransfer ke departemen B itu 30.000 kg, produk selesai ditransfer ke gudang, ini merupakan datanya dari departemen B, karena produknya sudah selesai dan ditransfer ke departemen selanjutnya. Kemudian ada produk dalam proses akhir bulan, di mana departemen A ini 5.000 kg, sedangkan departemen B adalah 6.000 kg. Kemudian biaya yang dikeluarkan, ini ada biaya bahan baku, departemen A 70.000, departemen B 0. Kemudian biaya tenaga kerja, di mana departemen A 155.000, departemen B 270.000. Kemudian BOP 248.000, sedangkan departemen B 405.000. Kemudian ada tingkat penyelesaian persediaan dalam proses akhir, mana biaya bahan baku departemen A 100%, biaya konversi yaitu 20% dan departemen B 50%. Biaya konversi ini adalah biaya tenaga kerja
dan BOP. Jadi yang dimaksud biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja dan BOP yang tingkat penyelesaiannya ini sebesar 20% di Departemen A, 50% di Departemen B. Buat laporan biaya produksi, kita sebaiknya menghitung terlebih dahulu unit ekuivalennya. Di mana unit ekuivalen ini adalah rumusnya unit produk selesai plus unit dalam proses dikalikan persentase penyelesaiannya. Di mana Departemen B ini biaya bahan bakunya produk selesai yaitu 30.000. 30.000 didapatkan dari data yang sebelumnya ya. Data yang sebelumnya yaitu nih 30.000. Jadi produk selesai, kemudian ditambahkan 5.000 itu adalah unit dalam proses. Unit dalam proses akhir ya 5.000 dikalikan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, sehingga ketemu 35.000 kilo. Kemudian biaya tenaga kerja 30.000 ditambah 5.000 kali persentasenya dan juga BOP seperti ini. Kemudian kita lihat Departemen B. Menghitung unit ekuivalen di Departemen B untuk biaya tenaga kerjanya, karena BBB-nya 0 ya, biaya bahan bakunya itu 0, sehingga kita melihat biaya tenaga kerja dan juga BOP-nya. Nah, biaya tenaga kerjanya ini sebesar 24.000, dari produk selesai ditransfer ke gudang ya, ini 24.000 ditambah 6.000 kali 50%. Ketemu sebesar ini. Unit ekuivalen kita membuat laporan biaya produksinya, di mana data produksi dimasukkan dalam proses itu sebesar 35.000 ya. Ini untuk laporan biaya produksi Departemen A. Departemen A data produksinya dimasukkan dalam proses 35.000. Produk jadi ditransfer ke Departemen B sebesar 30.000 dan produk dalam proses akhir 5.000 kg. Datanya ini didapatkan dari data produksi sebelumnya. Oke. Nah, kemudian ini dimasukkan dalam proses dan jumlah produk yang dihasilkan ini harus sama ya. Di atas bawah harus sama. Kemudian kita menghitung biaya yang dibebankan. Biaya dibebankan terdiri dari biaya produksi. Jadi biaya produksinya, total biayanya Anda bisa lihat di informasi sebelumnya ya. Ini dimasukkan di data biaya yang dibebankan ya. Kemudian unit ekuivalen tadi kita sudah hitung ya, sehingga harga pokok per unitnya sebesar ini. Jadi total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Oke. Nah, perhitungan biayanya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B ini total biayanya ini sebesar 450.000 dari produk jadi dikalikan rupiah harga pokok per unit. Kemudian ini harga pokok produk dalam proses akhir ini dikalikan dengan kita lihat biaya produksinya apa saja, kemudian dikalikan tingkat penyelesaiannya dan dikalikan dengan rupiah harga pokok per unit per masing-masing biaya produksi. Jadi ketemu jumlah biaya produksi Departemen A sebesar 473.000 ya. Nah, di sini total biayanya harus sama dengan informasi yang sebelumnya ya, jumlahnya 473.000. Oke. Lanjut untuk laporan biaya produksi Departemen B. Ini Departemen produksi yang B ya. Jadi setelah kita mengerjakan laporan biaya produksi Departemen A, kemudian kita mengerjakan laporan biaya produksi untuk Departemen B, di mana data produksinya ini yang diterima dari Departemen A itu produk jadinya kan 30.000 kg ya toh. Kemudian produk jadi ditransfer ke gudang itu sebesar 24.000. Anda bisa melihatnya di informasi yang sebelumnya. Kemudian produk dalam proses akhir sebesar 6.000 kg. Di jumlah produk yang dihasilkan ini sebesar 30.000 kg. Ya.
Jadi informasi sebelumnya itu Anda bisa lihat di sini ya. Jadi kan ya 24.000 dan 6.000 kilogram ya. Di produk selesai ditransfer, kemudian produk dalam proses akhir bulan. Untuk departemen B ya, di sama ya. Jadi atas bawah harus sama. Kemudian biaya produksinya ya. Biaya produksinya ini ada biaya kumulatif yang dibebankan di departemen B. Nah, biaya produksi dari harga pokok dari departemen A ini total biayanya adalah 450.000. 450.000 ini didapat dari mana? Dari perhitungan biaya yang ada di laporan biaya produksi departemen A ya. Jadi harga pokok produk jadi dikalikan dengan total harga pokok per unitnya ya. Di 30.000 kilogram kalikan 15 ketemu 450.000. Nah, ini sebagai sumber data di departemen B ya. Jadi total biayanya 450.000 untuk harga pokok dari departemen A dibagi dengan unit ekuivalennya yaitu 30.000 kilogram sehingga harga pokok per unitnya Rp15. Kemudian biaya yang ditambahkan dari departemen B ada biaya tenaga kerja dan juga BOP sebesar untuk biaya tenaga kerja 270.000, kemudian untuk BOP-nya 405.000. Unit ekuivalen kita tadi sudah menghitung ya. Jadi di sini tinggal dibagikan ya dengan unit ekuivalen sehingga ketemu harga pokok per unitnya. Dan ini di total ya, total biaya kumulatif dari harga pokok dari departemen A dan biaya-biaya yang ditambahkan. Oke. Kemudian perhitungan biayanya, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang itu sebesar 24.000 kilogram dikalikan dengan total harga pokok per unit ya sebesar 40 sehingga ketemu 960.000. Kemudian harga pokok produk dalam proses akhir ini harga pokok dari departemen A sebesar 6.000 ya, 6.000 kilo dikalikan dengan 15 ya. Dikalikan dengan 15. Oke. Jadi sini ya harga pokok per unitnya di 6.000 kilogram ini yang dalam proses akhir. Karena yang dalam proses awal kan 24.000 tadi kita didapatkan dari sini ya. Ya di sini 6.000 kilogram dikalikan dengan harga pokok per unitnya. Oke, jadi 90.000. Kemudian biaya tambahan di departemen B ini ada biaya tenaga kerja 50% tingkat penyelesaiannya kalikan 6.000 kali 10 ya. Kemudian ada BOP 50% kali 6.000 kali 15. Jadi ketemu sekian ditambahkan ya total harga pokok produknya dengan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok produk dalam proses akhir sehingga total biayanya sebesar 1.125.000. Nah, ini harus sama dengan ya total biaya kumulatifnya. Kalau belum sama berarti pengerjaannya belum benar. Oke, sehingga setelah itu kita membuat jurnal di mana jurnal di departemen A ini bisa dilihat, nanti Anda juga bisa melihat di PowerPoint ya. Di ini untuk pencatatan pemakaian bahan baku, pencatatan biaya tenaga untuk pencatatan BOP-nya. Oke. Dan nanti di jurnal di pencatat produk selesai ditransfer ke departemen B, kemudian mencatat produk dalam proses akhir. Nah, ini Anda bisa pelajari ya di PowerPoint, nanti juga saya berikan. Oke, sekian untuk metode harga pokok proses 2 departemen. Silahkan dipelajari dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.